Tuntutan jaksa terhadap 3 terdakwa unsur kepolisian memantik kritik dari sejumlah pihak. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyebut peradilan hukum tragedi Kanjuruhan sesat. ...135 nyawa hilang, duka keluarga korban tragedi Kanjuruhan belum lenyap. Namun, proses hukum yang berlangsung tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang sejak awal memberi pendampingan pada keluarga korban terus mengawal proses hukum yang berjalan. Namun hasil sidang tuntutan pada 23 Februari lalu mengecewakan. Kontras menyebut peradilan atas tragedi Kanjuruhan adalah sesat. Ini adalah peradilan yang punya kecenderungan kuat sebagai peradilan yang sesat. Artinya peradilan yang tidak mampu untuk memenuhi rasa keadilan dan memastikan keadilan bagi penyelesaian atas perkara Kanjuruhan. Kontras menilai hakim patut diperiksa karena berposisi pasif dan tidak menggali secara mendalam. Persidangan dibiarkan berjalan sebagaimana yang sudah diinginkan oleh jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa. Tuntutan 6,8 tahun untuk terdakwa panitia pelaksana dan 3 tahun untuk terdakwa kepolisian mengabaikan unsur dugaan pelanggaran HAM berat. Menanggapi tuntutan jaksa, pendamping hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum menemukan 8 fakta kejanggalan dalam proses penegakan hukum tragedi Kanjuruhan. Di antaranya, sidang dilarang streaming sehingga menghambat kontrol sosial dari keluarga. Pemindahan lokasi persidangan dari Malang ke Surabaya. Perwira polisi aktif bertugas sebagai pendamping hukum terdakwa dari unsur kepolisian. Minim saksi dari supporter, keluarga korban, dan korban. Sikap, perilaku jaksa dan hakim cenderung pasif dalam menggali kebenaran materi. Gelar perkara tidak dilakukan di lapangan Kanjuruhan dan tanpa adegan penembakan gas air mata. Selain itu, penggunaan pasal 359 dan 360 pasal 1 KUHP dinilai masih jauh dari keadilan bagi korban. Mengingat dampak yang diakibatkan dari peristiwa tersebut bersifat meluas hingga menghilangkan 135 nyawa. Ada tindakan excessive use of force, menggunakan penggunaan kekuatan berlebihan, sehingga tidak selesai kepada 5 terdakwa, tidak selesai pada 3 terdakwa dari kepolisian. Maka dari itu juga kami menilai penggunaan pasal itu memang ditujukan terhadap aktor lapangan, pelaku lapangan. Tetapi terhadap dugaan keterlibatan pelaku level atas, ya kan, itu kita desak agar Kapolri tidak berhenti melakukan pengusutan dan lebih serius. Tim pendamping dan kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan mengaku sudah melaporkan temuan tersebut kepada Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Mereka berharap Presiden juga bisa mengambil peranan dalam menegakkan keadilan bagi korban. Eka Rima, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.